Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya ini masih lemes ya. Ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Semangat ya hari ini belajarnya ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa materi yang nanti disampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Silakan ketua kelas pimpin doa Akbar. Doa sebelum mulai. Doa saya. Oke, hari ini ada yang berangkat? Siapa? Jika izin tidak berkali pagi. Tapi masih sakit ya? Rafa izin, siapa lagi satunya? Udah 3 aja? Oke. Nanti tolong diperhatikan lagi, Pak Nono sering wanti-wanti tuh. Kehadiran tolong diperhatikan. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi UAS ya. Jadi tolong kehadirannya agar lebih dimaksimalkan. Bisa ya? Oke. Hari ini ya kita akan belajar tentang majas. Ya. Kita akan belajar tentang majas. Apa sih majas? Pernah dengar nggak sebelumnya barangkali? Intinya majas itu gaya bahasa gitu ya. Nah, coba perhatikan. Teks yang A, bulan bersinar di langit. Nah, yang B, bulan tersenyum ramah di balik awan ya. Nah, menurut kalian dari teks A dan teks B ini mana sih yang kira-kira lebih menarik gitu? Kenapa? Ya, teks A, bulan bersinar di langit. Ini teks yang biasa ya. Tapi ketika yang teks B, bulan tersenyum ramah di balik awan. Nah, ini sudah menggunakan gaya bahasa atau majas nih. Ya, artinya bulan ini yang nggak seolah-olah tersenyum di balik awan kan, artinya dia tuh sebenarnya ya ini sama gitu, bersinar di langit menyinari kita gitu ya. Tapi dengan majas ini kita ada gaya bahasa yang ditulis gitu sehingga teksnya itu akan terasa lebih hidup lagi gitu ya. Teksnya ini nanti akan lebih menarik lagi gitu ya. Nah, nanti ya sebelum kita mempelajari majas, Pak Nono sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, kalian ya dalam pertemuan hari ini tujuan kita pertama kalian akan harus bisa mengidentifikasi berbagai jenis majas. Nanti majasnya ada majas metafora, majas personifikasi, ada juga majas hiperbola. Ya. Kemudian kalian harus bisa memecahkan penulisan majas. Ya, harus bisa memecahkan penulisan majas. Kira-kira diaplikasikan ke dalam suatu teks biasa. Nanti coba kalian ubah ke dalam teks yang sudah menggunakan majas tersebut. Ya, bisa ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ya, silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Silakan diamati. Ini ada materi video tentang majas, jenis-jenisnya seperti apa, contoh-contoh majasnya gimana gitu ya. Silakan diperhatikan, amati dengan seksama ya.
Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Kemudian apa saja majas itu? Pada video kali ini kita akan belajar 3 majas, yaitu majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Lantas, apa saja contoh majas metafora itu, anak-anak? Contoh majas metafora yang pertama, seperti pada gambar itu, rumah itu di dalam si jagung merah. Pada kalimat ini, majasnya yaitu si jagung merah. Arti dari si jagung merah yaitu api. Jadi, kalau kita pahami makna dari kalimat itu, rumah itu di dalam api atau kebakaran. Kemudian yang kedua, ayah membawa buah tangan dari Bali. Buah tangan dalam kalimat ini bermakna yaitu oleh-oleh, sehingga ayah membawa oleh-oleh dari Bali. Ibu dan buah hatinya makan bersama. Buah hati dalam makna ini berarti anak, sehingga dapat diartikan ibu dan anaknya makan bersama. Contoh selanjutnya yaitu pencuri itu dibawa ke meja hijau. Makna dari meja hijau yaitu pengadilan, sehingga pencuri itu dibawa ke pengadilan. Ferry adalah anak yang tinggi hati. Tinggi hati bermakna sombong, sehingga Ferry adalah anak yang sombong. Contoh yang terakhir dari majas metafora yaitu Kenzo terkenal sebagai anak yang panjang tangan. Panjang tangan bermakna suka mencuri, sehingga dapat dimaknai Kenzo terkenal sebagai anak yang suka mencuri. Setelah kita belajar majas metafora, kali ini kita akan berlanjut belajar majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh dari majas personifikasi yaitu yang pertama, setiap makan sendok dan garpu selalu berkelahi. Sendok dan garpu ini kita umpamakan mempunyai sifat seperti manusia, itu selalu berkelahi. Yang kedua, siang ini terlihat dedaunan menari mengikuti alunan lagu. Kemudian yang ketiga, batalku yang empuk seolah menarikku kembali ke alam mimpi. Artinya yaitu tidur yang nyenyak karena bantalnya yang empuk. Contoh yang keempat, matahari malu-malu menunjukkan dirinya di ufuk timur. Maksudnya matahari punya sifat seperti manusia, yaitu malu-malu, yaitu hari yang masih pagi. Contoh berikutnya, mendengar kodok bernyanyi setelah hujan bisa membuat hati tenang. Dalam makna ini, kodok dimaknai seperti manusia suka bernyanyi. Kemudian yang terakhir, pasir itu berbisik di tengah sejuknya udara pagi. Pasir dibuat seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia, yaitu bisa berbisik. Majas yang terakhir yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh dari majas hiperbola yaitu tugas rumah ini benar-benar membuatku harus menguras otak. Artinya menguras otak bermakna berpikir dengan sangat keras. Contoh yang kedua, sepedanya melaju secepat kilat. Artinya secepat kilat berarti sangat cepat, sehingga sepedanya melaju sangat cepat. Contoh yang terakhir, hatinya pasti seperti disayat sembilu saat mendengar hinaan itu. Artinya disayat sembilu merupakan ekspresi dari sangat sakit hati. Itulah 3 majas yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak. Ada majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Semoga anak-anak setelah menonton video ini bisa lebih paham tentang majas. Terima kasih.
pembelajaran tadi, masih ingat nggak nih? Apa sih majas? Nah, tadi majas ini adalah gaya bahasa ya dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan ya. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca ya. Nah, majas itu ada tujuannya ya. Yang pertama, ini majas ini bisa membuat bahasa jadi lebih hidup dan lebih menarik lagi ya. Kayak tadi contohnya apa tuh? Rumah tersebut habis dilahap si jagung merah, tapi itu menandakan bahwa artinya rumah itu mengalami kebakaran. Terus menyampaikan pesan secara lebih efektif. Terus tujuan selanjutnya yaitu menghasilkan suatu karya sastra yang lebih berkualitas. Nah, di sini pentingnya majas ya dalam bahasa. Pertama tadi membuat tulisan yang lebih menarik. Jadi di sini nanti pembaca akan lebih mudah memvisualisasikan apa yang ingin disampaikan penulis gitu ya. Ketika mereka menggunakan bahasa kiasan atau dengan kata lainnya, penggunaan bahasa kiasan memiliki kekuatan gitu untuk merangsang imajinasi pembacanya gitu ya. Kemudian majas ini penting untuk meningkatkan daya tarik. Jadi tulisan yang menggunakan banyak bahasa metaforis biasanya menarik dengan pembaca dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut ya. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis majas. Tadi yang disampaikan di video ada majas apa aja tuh? Ya, ada metafora, personifikasi, hiperbola. Ya, kita bahas terlebih dahulu majas metafora. Apa sih majas metafora? Gimana? Ada yang mau menjawab? Silakan. Coba Syafira. Oke, jadi metafora ini adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya tadi ya, rumah itu habis dilahap si jago merah dalam waktu misalkan 2 jam saja. Artinya ya, si jago merah ini merupakan kiasan gitu ya, atau kata lain sebutan untuk api ya. Jadi tulisannya ini akan lebih menarik lagi gitu ya. Disempilin dengan bahasa-bahasa kiasan yang lebih menarik kembali. Selanjutnya ada majas personifikasi. Ini berbeda dengan metafora ya. Kalau personifikasi ini adalah majas yang menggunakan sifat manusia ya, dalam menggambarkan sebuah benda nih. Contohnya radio itu mendengarkan lagu merdu setiap sore hari. Jelas ya, di sini radio itu nggak mungkin bisa mendengarkan, nggak mungkin bisa nyanyi gitu ya. Tapi di sini menekankan bahwa radio ini mempunyai makna yang diumpamakan memiliki sifat seperti manusia gitu ya. Artinya radio itu akan mengeluarkan suara gitu ya. Nah, selain majas personifikasi, ini ada majas hiperbola. Apa sih majas hiperbola? Apa nih majas hiperbola? Majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan gitu ya, untuk menekankan
mendatangkan suatu maksud. Contoh tadi, sesaat setelah peluit ombak dinyanyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Ya. Ingat, kita sebenarnya manusia nggak mungkin dong larinya secepat kilat, gitu ya. Tapi di sini maksudnya di Majas Hiperbola ini menekankan bahwa secepat kilat itu artinya kalau si anak tersebut berlari sangat cepat, gitu ya. Ini jadi hiperbola ini memiliki makna yang dilebih-lebihkan, ya. Misal contoh lagi, Naila memiliki paras wajah secantik bidadari, ya. Itu juga termasuk salah satu majas hiperbola, ya. Udah bisa membedakan belum kira-kira? Bisa membedakan belum dari ketiga majas tadi? Bisa. Tadi ada majas apa aja? Metafora, personifikasi, nah, ya, oke. Nah, ketika kita mempelajari majas, ya, kita ini sebenarnya sudah meluangkan waktu yang sangat bermanfaat nih, ya. Kita menjadi pemikir dan perasa yang lebih canggih serta komunikator yang lebih baik saat kita memahami dan menerapkan bahasa kiasan dengan terampil, ya. Nah, sekarang kita nanti akan mencoba, ya. Nanti Pak Lura akan berikan teks terkait majas, ya. Teks tersebut nanti silakan kalian identifikasi, ya, apa sih yang terkandung dalam teks itu, bermakna majas apa, gitu ya. Apakah majas metafora, apakah majas tadi personifikasi, ataukah majas hiperbola, ya. Nah, nanti kalau akan kasih LKPD, ini teman-teman akan kasih LKPD, ya. Di sini ada teks yang masih datar nih, ya. Coba nanti kita rubah teks ini agar lebih bermakna, agar lebih hidup, gitu ya, dengan menggunakan majas-majas tadi, gitu ya. Nah, nanti silakan kalian analisis bersama, pecahkan masalahnya bersama. Nanti Pak Nurul bagi kelompok aja, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5, ya. Nanti silakan berdiskusi, pecahkan masalah dari teks ini, ya. Tentukan nanti jenis majas apa yang akan kalian buat, ya. Nanti Pak Nurul bagi dulu LKPD-nya. Oke, perhatikan di LKPD ini, ya. Perhatikan di analisis pertama, ya. Ini ada teks, silakan dianalisis. Lihat, matahari pagi mulai tersenyum ramah menyambut hari. Kabut tipis yang bagai selimut putih perlahan disibarkan oleh cahaya. Para petani yang merupakan tulang punggung desa ini mulai turun ke sawah. Mereka bekerja dengan semangat dalam membakar jiwa. Silakan dari teks tersebut, ya. Lihat, yang pertama kalimat bermajasnya ada matahari pagi mulai tersenyum ramah. Silakan kalian analisis. Ini termasuk jenis majas apa sih, gitu, ya. Kira-kira matahari pagi ini mulai tersenyum ramah, kira-kira majas apa tadi, ya? Apakah metafora, apakah personifikasi, ataukah majas
Hiperbola. Ya, kemudian coba maksud dari matahari pagi mulai tersenyum ramah ini kira-kira apa sih nanti yang mau disampaikan? Ya. Kemudian tugas yang keduanya, ini ada teks yang masih datar ya, masih belum bermajas. Di sini ada teks pemandangan itu bagus sekali misalnya. Silakan kalian revisi menggunakan majas. Kira-kira biar lebih menarik lagi teks ini, biar lebih hidup lagi. Saya mau gunakan mau tambahin kata-kata seperti apa ya? Kita mau ubah seperti apa ya? Tentunya harus dengan menggunakan majas yang kalian pilih gitu ya. Silakan mau dirubah ke majas, misalkan ke hiperbola, silakan. Ke personifikasi silakan. Tentunya nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Bisa ya? Paham kan tugas LKPD-nya? Nanti kalau ada yang belum paham, boleh nanti tunjuk tangan, tanyakan ke Pak Rono ya. Ayo silakan sekarang mulai berdiskusi. Ayo, berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, nanti duduknya rapi. Oh, silakan. Ayo, David. Silakan. Yang pertama nanti identifikasi ya, itu majas apa dalam teks tersebut. Yang kedua, kalian rubah teks yang masih datar ya, kalian rubah ke bentuk majas yang kalian sukai, maunya apa gitu. Silakan. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya. Yang pertama tadi, tuh. Silakan identifikasi dari makna teks yang ada di LKPD-nya. Analisis ini maksudnya apa ya? Matahari pagi mulai tersenyum ramah tuh. Kira-kira ini majas apa ya? Ingat, tersenyum. Berarti itu sudah menggunakan sifat manusia. Berarti majas yang seolah-olah ini sifat manusia itu majas apa tadi ya? Silakan dijelaskan. Jadi makna yang ingin disampaikannya apa sih gitu ya? Ayo silakan. Silakan. Kelompok ini silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ini ada jenis-jenis majas ya. Dibaca ya. Ayo silakan. Ini ada tuh. Ayo. Silakan. Boleh gunakan bahan ajar buku bahasa Indonesianya. Buku paketnya silakan boleh. Bukan tuh halaman 30.
Nih, ya. Ayo silakan. Identifikasi majas apa yang ada di dalam teks tersebut, ya. Ayo. Silakan. David boleh duduk. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jelas tugas LKPD-nya? Ras. Oke, coba silakan kalian kerjakan. Berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ya, berdiskusi segera. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Gimana? Selesai diskusinya? Semua? Oke, berarti coba kita maju presentasikan jawaban kalian masing-masing ya, dari kelompok masing-masing. Silakan yang pertama dari kelompok Sahinas dulu. Kalau Sahinas, ayo. Nah, silakan. Di sini. Jangan. Kami dari kelompok 1. Macam. Anggota 1 Syahinas, 2 Nada, 3 Alita, 4 Nadia, 5 Safira. Macam. Yang gede. Baca. Apa ini? Matahari. Matahari mulai tersenyum ramah. Jenis majasnya apa? Personifikasi. Personifikasi. Tuh, matahari katanya mulai tersenyum ramah. Jenis majasnya katanya personifikasi. Maknanya apa menurut kamu? Matahari muncul di waktu pagi hari. Oh, matahari katanya menandakan dia muncul di waktu pagi hari. Bener nggak? Oke, lanjut. Kabut tipis yang bagai selimut putih. Jenis majas. Apa jenis majasnya? Metafora. Kabut tipis yang bagai selimut putih katanya. Jenis majasnya apa tadi? Metafora. Bener nggak? Nah, bener ya. Ini ada menggantikan selimut putih gitu ya. Jadinya ada simbol. Itu bener, metafora. Maknanya apa? Kabut biawak menyamarkan makna. Ya intinya ini apa, ada kabut di langit gitu ya, yang berwarna putih. Oke, betul, bagus. Ketiga, Para petani adalah tulang punggung desa ini. para petani adalah tulang punggung desa ini. Termasuk jenis majas apa kira-kira itu? Metafora. Nah, tulang punggung. Bener ya, berarti ada simbol. Tulang punggung, betul. Metafora, artinya apa berarti? Para petani mencari nafkah. Berarti para petani ini sebagai orang yang mencari. Nah, oke, betul. Yang di bawahnya apa nih? Coba identik apa, merubah teks sekarang dari yang datar menjadi yang bermajas. Pemandangan itu bagus sekali. Pemandangan itu bagus sekali katanya. Revisinya apa nih setelah bermajas? Pemandangan itu sangat cantik berseri. Pemandangan itu sangat cantik berseri jadinya. Tuh, dari pemandangan itu bagus sekali ya. Sama kelompoknya Safira dirubah menjadi
menjadi pemandangan itu sangat cantik, berseri. Berarti ini majas yang digunakan apa? Majas personifikasi katanya. Benar tidak? Benar tidak? Oke. Ini dari kelompoknya Safira. Sudah bagus ya, hasil identifikasi teks ini udah dibuat sangat bagus oleh Safira nih ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Safira. Kelompok kedua dari kelompoknya Almira. Batunya kencang ya. Yo, coba. Kami dari kelompok 2, anggota 1 Anaya, 2 Naomi, 3 Almira, 4 Stephanie, 5 David, 6 Kelvin. Coba yang tugas yang pertama yang mengidentifikasikan maknanya. Matahari pagi mulai tersenyum ramah. Matahari pagi mulai tersenyum sama. Jenis majasnya apa berarti? Personifikasi. Personifikasi katanya, bener nggak? Nah. Oke, maknanya apa yang ingin disampaikan? Matahari muncul menyinari bumi di pagi hari. Matahari muncul menyinari bumi di pagi hari katanya. Oke, bagus. Coba. Yang para petani adalah tulang punggung desa ini. Petani ini sebagai pejuang mencari nafkah. Majasnya apa? Metafora, bener ya, tulang punggung. Berarti ada simbol, ya benar. Metafora yang mengidentifikasikan apa yang mempunyai arti apa nih berarti? Petani apa tuh? Petani ini sebagai pejuang. Ya petani sebagai pejuang pencari nafkah. Oke, bagus, betul ya. Lanjut identifikasi yang ini. Suara petir sangat keras tuh. Ini kan masih datar. Menurut kelompoknya Almira, coba direvisi menggunakan majas. Jadinya seperti apa? Suara petir itu menggelegar sampai keluar angkasa. Suara petir itu menggelegar sampai keluar angkasa. Boleh. Berarti majas yang digunakan apa? Majas hiperbola. Bener nggak? Bagus ya dari kelompoknya Almira ya. Kayak tepuk tangan untuk kelompok Almira. Kami dari Nah, kencang. 4 anggota kelompok 2, Farel, 3 Dede, 4 Aldo, 5 Gam. Boleh. Terus. Nomor 1, matahari mulai tersenyum ramah. Majasnya apa? Personifikasi. Ya, makna yang disampaikan. Matahari Matahari menyinari bumi. menyinari bumi katanya. Boleh ya, bener ya. Personifikasi. Coba yang ini. Semangat apa tuh? Ya, Jam. Semangat. Semangat yang membakar jiwa. Coba semangat yang membakar jiwa. Berarti menurut kelompoknya Amal ini Akmal termasuk jenis majas apa nih? Hiperbola. Majas Hiperbola. hiperbola. Bisa sih. Berarti kan dilebih-lebihkan ya, membakar jiwa. Maknanya apa? Apa? Yang tinggi. Maksudnya semangat yang sangat tinggi katanya. Bisa ya masuk ya. Oke, bagus. Coba yang ini merubah teks awal masih datar terus dirubah menjadi yang sudah bermajas. Ini apa nih? Daun-daun apa? Daun-daun jatuh ke tanah. Daun-daun jatuh ke tanah katanya ya. Coba dirubah ke teks yang sudah bermajas jadinya gimana? Daun-daun yang tampak layu mulai berjatuhan. Daun-daun yang tampak layu berjatuh atau berguguran ya. Bisa ya, boleh. Tampak layu berarti tadi digunakan majas apa ini? Personifikasi. Masuk. Oke, betul ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Akmal. Oke, baik. Terima kasih ya. Seluruh kelompok tadi menurut Pak Nono sudah memberikan jawaban yang luar biasa, sangat bagus. Tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, baik. Mari kita sama-sama simpulkan
Ya. Tadi apa sih majas? Masih ingat kan majas apa? Ya, majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan gitu ya. Oke, betul. Masih ingat kan tadi jenis-jenis majas ada apa aja? Ya. Oke, betul. Ada metafora, personifikasi, ada juga. Oke, bagus ya. Mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Gimana materi majas ini menurut kalian sulit atau mudah ya kira-kira? Bisa dipahami nggak? Oke, dari pembelajaran kita hari ini materi majas ya, menurut kalian menyenangkan nggak sih materi ini? Udah dipahami nggak? Oke, bagus ya. Berarti alhamdulillah nih untuk pertemuan kita hari ini kalian sudah mampu mengidentifikasi jenis-jenis majasnya, memahami contoh-contohnya gitu ya. Semoga nanti di pertemuan yang selanjutnya juga kalian akan bagus luar biasa seperti saat ini ya. Oke. Silakan tadi tugas yang sudah Pak Nono berikan dikumpulkan dulu rekan. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang unsur cerita ya. Nanti kita akan belajar tentang unsur cerita. Silakan di rumah cari-cari dulu referensi tentang materi unsur cerita seperti apa ya. Agar minggu depan nanti kita udah dapat gambaran nih. Oh, itu unsur cerita tuh ada apa aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu kita hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua ya, dan materi yang tersampaikan semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik, Pak Nono akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.